Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Zaharini dari Prodi Agribisnis Angkatan ke-19 Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan Kuliah Umum Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pedesaan oleh dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Pada video kali ini, saya menyampaikan kesimpulan dari Kuliah Umum Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember dengan tema Agroinovasi Era 4.0 untuk membangun pertanian yang berkelanjutan, dengan pemateri yang terdiri Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo, Direktur Pendawa Kencana Multifarm. Kesimpulan pertama dari Dr. Insinyur Muhammad Hasmi. Revolusi industri 4.0 terjadi sejak tahun 50-an, berkembang secara vertikal dan horizontal, dimulai dari mesin uap, kereta api, dan mesin penggerak turbin. Setelah memasuki revolusi industri 4.0, semuanya berubah secara dramatis. Terdapat 4 prinsip perancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, kesesuaian. Yang kedua, transparansi informasi. Yang ketiga, bantuan teknis. Yang keempat, keputusan mandiri. Perkembangan teknologi pertanian dimulai dari traditional farming, di mana para petani membajak sawahnya menggunakan hewan peliharaannya. Yang kedua, tergantikan oleh mesin. Dan yang ketiga, smart farming, mesin terhubung dengan internet dan kecerdasan buatan. Smart farming, pertanian pintar. Penggunaan platform yang dikonektifikasikan dengan perangkat teknologi dalam mengumpulkan informasi yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Pertanian prosesis, lebih kepada penggunaan input sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet. Dampak baik yang ditimbulkan dapat mengaplikasikan pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan dan bisa menjaga kesehatan dan kelestarian tanah. Smart farming sendiri berpengaruh untuk hidup berkelanjutan para petani di Indonesia. Di Indonesia sendiri, smart farming sudah diterapkan di Lampung meskipun hanya uji coba. Tindak lanjut untuk smart farming yaitu harus berpikir terbuka, mengikuti para ahli yang rekam jejaknya bagus, penyesuaian kurikulum mengadaptasi 10 skill di era revolusi industri 4.0, integrasi ilmu-ilmu untuk perkembangan pertanian, akademik, bisnis, dan industri. Kesimpulan kedua dari Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo. Suatu negara besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, education. Yang keempat, teknologi. Manajemen pengolahan lahan. Manajemen pengolahan lahan bertujuan untuk melestarikan tanah dari virus dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman. Berikut cara pengolahan tanah. Yang pertama, pengolahan lahan. Yang kedua, sanitasi tanah. Yang ketiga, penanaman bakteri. Yang keempat, drainase dan irigasi yang baik. Manajemen penanaman terdiri dari penunasan, pembibitan, penanaman di lahan MPK 25 dan 16. Manajemen produksi tidak mengenal musim, jenis tanah, dan iklim, sebab dipengaruhi oleh perlakuan nutrisi enzim dan hormon air dan vitamin. Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam sebagai sumber pangan lokal yang memiliki potensi tinggi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus dipenuhi, dan ketersediaan pangan dalam suatu bangsa merupakan suatu keharusan agar bangsa tersebut dapat mandiri. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian bangsa.
Kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Dalam membentuk jiwa kepemimpinan, wirausaha adalah cara yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin wajib bisa memimpin dirinya sendiri. Bila sudah mampu memimpin dirinya sendiri, baru bisa menjadi pemimpin organisasi yang sesungguhnya. Penerapan urban farming teknologi Pendawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Dalam pengembangan urban farming dibutuhkan kreativitas yang tinggi karena urban farming bukan hanya saja untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga harus mempunyai nilai diantaranya artinya sehat, berarti artinya bahwa produk yang diproduksi mempunyai nilai kandungan untuk menjaga kesehatan. Art artinya harus mempunyai nilai tinggi seni.